Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang. Selamat siang Pak Arfan. Selamat siang Pak Widi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Widi. Bagaimana kabar Pak Widi? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar keluarga Pak Arfan? Sehat semua? Alhamdulillah semuanya sehat Pak Widi. Ya, sesuai jadwal dan agenda kegiatan yang sudah kita sepakati bersama. Hari ini Jumat tanggal 1 Desember 2023 kita akan mengadakan supervisi praktek percakapan coaching Alur Tirta. Sebelum kita melakukan praktek coaching hari ini, mari kita diskusikan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam percakapan coaching kali ini. Sudahkah membuka bagaimana rubrik penilaian di LMS? Sudah Pak Widi. Rubrik penilaian sudah saya unduh dan saya cetak dan sudah saya pelajari. Ya, baik. Kalau begitu, kompetensi coaching manakah yang ingin Bapak kembangkan untuk praktek coaching kali ini? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, kalau begitu kompetensi coaching mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada praktek coaching kali ini? Untuk kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot, karena keterampilan ini merupakan keterampilan kunci seorang coaching sehingga mampu menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coaching, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan dapat mendorong coaching untuk membuat sebuah aksi nyata bagi pengembangan diri dan pengembangan kompetensinya. Baik, lalu apa indikator kecapaian dari tujuan pengembangan yang kita praktekkan pada percakapan coaching kali ini? Untuk indikator ketercapaian pengembangan utamanya pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang antara lain, yang pertama saya mampu mendengarkan aktif sehingga dapat menemukan kata kunci dari proses mendengarkan pada saat melakukan percakapan. Kemudian yang kedua, saya mampu membantu coaching membuat, mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang saya ajukan bersifat terbuka dan eksploratif sehingga coaching mampu menjawab sambil berpikir. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang saya ajukan terjadi pada saat yang tepat, tidak terburu-buru, dan memberi kesempatan kepada coaching untuk meresponnya. Ya, baik, terima kasih. Pemahaman yang luar biasa, Pak. Di sini saya bertindak sebagai observer. Kemudian sekarang silakan Pak Arfan dengan Bu Susi Ariyanti, silakan mempraktikkan percakapan dengan Alur Tirta. Waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Widi. Izinkan saya Arfan Agusta sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri dengan rekan Ibu Susi Ariyanti, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri, untuk melaksanakan praktek percakapan dengan Alur Tirta sebagai bagian dari tugas mandiri kolaboratif demonstrasi kontekstual modul 2.3. Ibu Susi adalah guru kelas 6 di sekolah saya, mempunyai masalah tentang muridnya yang sulit dalam menerima pembelajaran. Hal ini terlihat dari ketidakaktifannya dalam pembelajaran dan nilai yang diperoleh selalu kurang dalam KKM. Beliau ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Assalamualaikum Pak Arfan. Waalaikumsalam Bu Susi. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak Arfan. Bolehkah saya meminta waktunya?
Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Boleh Bu Susi, ada apa gerangan kelihatan penting sekali. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa Iksan, murid di kelas saya, kelihatannya sulit menerima materi yang saya ajarkan. Ini terlihat dari sikapnya yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, ia juga nilainya di bawah KKM. Begitu Pak Arfan. Oh begitu Bu Susi. Jadi akhir-akhir ini Ihsan seperti itu ya. Menurut Ibu, kira-kira apa yang Bu Susi harapkan dari obrolan kita nanti? Ya, saya mengharapkan ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian Iksan bisa memahami materi yang saya sampaikan dan pastinya nilainya juga meningkat nantinya. Menurut Bu Susi, kira-kira hal apa saja yang menyebabkan Ihsan kurang bisa menerima pelajaran yang Bu Susi ajarkan sehingga mempengaruhi nilai Ihsan? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya Iksan kurang antusias adalah yang pertama, mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Baik Bu, lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu, Ibu Susi menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks pegangan guru, Pak. Adakah sumber belajar lain selain buku teks, Bu Susi? Saya pikir banyak ya, Pak. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak, seperti TikTok atau Reels di IG. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, menggunakan bentuk poster, booklet, media kanva infografis, drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid saya senang
dalam kegiatan eksplorasi materi. Materi tanpa ada unsur paksaan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali Bu Susi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih Pak Arfan atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. Terima Amin. kasih Pak. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih kepada Bapak Arfan dan juga Ibu Susi yang telah melakukan percakapan alur cerita yang sangat luar biasa. Di sini telah sampai di pasca observasi. Saya ingin bertanya, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching ini? Terima kasih Pak Widi atas pertanyaannya. Yang sudah saya lakukan saat melakukan coaching adalah saya sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching terlihat dari indikator observasi dan yang sudah dikembangkan menyampaikan pertanyaan berbobot. Ada beberapa indikator yang sudah ada dalam diri saya yang sudah saya laksanakan meskipun sederhana. Kemudian yang pertama ada kemampuan untuk mendengarkan aktif sehingga dapat menemukan kata kunci dari proses mendengarkan pada saat melakukan percakapan. Kemudian yang kedua ada kemampuan untuk membantu coach mengingat, merenung, dan merangkai fakta dan peristiwa sehingga dia dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang ketiga, saya merasa bahwa memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan pemantik pada saat yang tepat sehingga saya tidak terburu-buru untuk memberikan pertanyaan pemantik tadi dan memberikan kesempatan kepada coach untuk memproses. Sedangkan menurut saya tadi ada indikator yang belum berkembang. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan pemantik yang bersifat terbuka, eksploratif, dan stimulan, sehingga saya merasa bahwa memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan pemantik di saat yang tepat. Ya, terima kasih jawaban yang luar biasa dari Pak Arfan. Kemudian saya akan menyampaikan yang pertama tentang prinsip coaching, yaitu ada 3. Yang pertama ada kemitraan, kedua proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Dari kemitraan ini sejajar dengan setara, menumbuhkan percaya diri dan termotivasi untuk berkomitmen. Kemudian untuk proses kreatif, proses kreatif di sini komunikasi 2 arah yang telah interaktif, memahami sepenuhnya situasi yang dialaminya, serta memicu proses berpikir dan menggali ide-ide baru secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi di sini adalah komunikasi yang memberdayakan, RTL yang logis dan juga kesimpulan. Kemudian alur kompetensi inti coaching itu kehadiran penuh, persen, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Yang pertama kehadiran penuh, menghadirkan diri secara utuh bagi coaching, itu fisik, raut wajah, indera, gestur, hati, dan pikiran. Yang kedua, mendengarkan aktif, yaitu menyimak, mendengarkan dengan seksama dan mereduksi pembicaraan pribadi. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan bersifat terbuka dan eksploratif, diajukan di momen yang tepat, membantu coach menggugah atau mengistimulasi coach untuk berpikir dan menuangkan ide atau gagasan, tidak melakukan sikap menghakimi atau melabeli. Kemudian juga fokus lain observasi area yang ingin dikembangkan dari percakapan coaching. Yang pertama, mampu mendengarkan aktif sehingga dapat menemukan kata kunci dari proses mendengarkan pada saat melakukan percakapan. Yang kedua, mampu membantu coach membuat, mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami
apa yang terjadi pada dirinya. Yang ketiga, mampu mengajukan pertanyaan pemantik yang bersifat terbuka dan eksploratif sehingga uji mampu menjawab sambil berpikir. Yang keempat, mampu mengajukan pertanyaan pemantik pada saat yang tepat, tidak terburu-buru dan memberi kesempatan kepada coaching untuk memprosesnya. Kemudian, mendengarkan dengan rasa, terima informasi, apresiat, merespon, kemudian merangkum. Nah, dari sini saya akan bertanya berdasarkan hasil percakapan coaching yang baru saja dilakukan. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak atau Ibu kembangkan? Baik Pak Widi, terima kasih. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, sebenarnya dari ketiga kompetensi tadi, saya ingin mengembangkan diri saya sendiri. Karena bagi saya, percakapan coaching dengan Alur Tirta merupakan sesuatu yang baru, yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin meningkatkan sekaligus mengembangkan kecakapan diri saya termasuk sebagai coach, sehingga secara umum ketiga kompetensi itu perlu saya kembangkan secara pribadi. Secara spesifik yang lain ingin kembangkan dari ketiganya adalah pertanyaan berbobot, karena itu tadi adalah kemampuan inti dari coaching. Kemudian silakan Pak Arfan menyampaikan pelajaran apa Baik, Pak yang Widi. didapat pada bagian hari ini. Baik Pak Widi, terima kasih. Untuk pelajaran yang saya dapat pada kegiatan hari ini dengan melaksanakan percakapan coaching tadi dengan Alur Tirta, saya bisa mendapatkan ilmu, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman baru tentang sesuatu yang sifatnya memang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Kemampuan coaching seorang guru itu perlu diasah, perlu ditingkatkan, dan perlu dikembangkan supaya coaching yang dilakukan itu selain mengedepankan prinsip kemitraan, juga menjadi coaching itu sebagai sarana untuk mendapatkan sinergi kolaborasi, baik itu dengan murid maupun dengan teman-teman sejawat. Terima kasih Pak Arfan, jawaban yang luar biasa. Kemudian mengembangkan kemampuan coaching untuk supervisi akademik dalam ekosistem sekolah yang majemuk merupakan salah satu tantangan terbesar pendidik, dan oleh karena perlu komitmen bersama dan daya upaya yang berkesinambungan tanpa jeda untuk mewujudkannya. Nah, sekarang tiba di penghujung acara ya Pak. Selamat mengembangkan kecakapan diri melalui coaching yang tercipta atas prinsip dasar kemitraan, sinergi kolaboratif, dan memberdayakan. Tetap semangat untuk berkontribusi demi transformasi pendidikan Indonesia ya Pak ya. Baik Pak Budi. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian mohon maaf jika ada salah kata ya Pak. Terima kasih. Tetap semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.